Jumat Refleksi, waktunya kita mencoba merefleksikan apa yang kita pikirkan dan rasakan dari apa yang kita alami dan lihat. Teman-teman semuanya, hari ini Koko mau coba merefleksikan sesuatu yang mungkin bagi teman-teman Katolik sudah familiar dengan hal ini, tetapi mungkin bagi teman-teman yang non-Katolik asing dengan hal ini. Karena hal ini berkaitan dengan Katolik, maka teman-teman yang non-Katolik apabila tidak ingin melanjutkan, dipersilahkan. Hari ini Koko mau coba merefleksikan yang namanya jalan salib. Tahu kan ya jalan salib ya? Jalan salib itu yang ada 14 perhentian, dan di setiap perhentian tuh kita harus berlutut, kita merenungkan sesuatu, terutama penderitaan Yesus pastinya. Namanya aja jalan salib ya. Nah, mungkin kalian sudah cukup mengerti lah ya, apa sih tujuannya jalan salib, kenapa ada jalan salib, dan lain sebagainya. Tapi hari ini Koko mau coba merefleksikan jalan salib ini ke dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nyambung gak sih sebenarnya? Apa ini cuma jalannya Yesus? Apa ini cuma ceritanya Yesus? Atau sebenarnya ini ceritanya manusia juga? Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari perhentian pertama. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kalau kita ngomong dihukum mati, itu kesannya kayak penjahat lalu kemudian dihukum mati. Tapi kalau kita refleksikan ke kehidupan kita, kita ambil dalam perspektif yang lebih luas, setiap manusia yang lahir pasti ditakdirkan untuk mati kan? Mau dia orang sebaik apapun, dia sudah ditakdirkan untuk mati. Begitu dia lahir ke dunia. Cuma waktunya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Caranya juga beda-beda. Tapi intinya sama. Semua manusia yang dilahirkan sudah langsung ditakdirkan untuk mati. Iya ya. Kok kadang kita nggak sadar sih? Itu baru perhentian pertama. Lanjut ke perhentian kedua. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, dari kita lahir, itu udah langsung ada masalah-masalah hidup. Kita nggak usah ngomong soal salib yang rumit atau yang berat-berat dulu lah. Dari masalah hidup ketika kita bayi lahir, kita pasti ngerasa lapar, kita ngerasa haus, kepanasan, kedinginan. Itu udah mulai masalah kan. Belum lagi semakin besar, punya teman, punya lingkungan, makin ketemu banyak orang, pasti makin besar masalah. Makin ketemu banyak hal di dunia ini, makin besar itu masalah. Jadi di sini setiap orang pasti mengalami yang namanya masalah hidup, mengalami beban hidup. Atau kalau dalam hal ini, Koko mau bilang ini takdir derita. Setiap orang, setiap manusia punya takdir deritanya masing-masing. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sempurna atau tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna ya, tapi semua punya salibnya masing-masing. Semua punya takdir deritanya masing-masing. Hanya mungkin bentuknya beda-beda, tapi percayalah, beratnya sama. Beratnya sama. Itu perhentian kedua. Terus lanjut ke perhentian ketiga. Perhentian ketiga nih, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Oke. Jatuh untuk pertama kalinya. Kita sebagai manusia dari anak-anak menuju dewasa ya. Dari anak-anak menuju dewasa.
itu kan melewati fase remaja ya. Nah, fase remaja ini banyak pastinya jatuh bangunnya, ya nggak? Nah, kalau kita ibaratkan ini sebagai fase jatuh yang pertama, maka ketika kita remaja, ketika kita merasa terpuruk, ketika kita merasa jatuh, mungkin jatuh secara nilai, mungkin jatuh secara pergaulan, mungkin pertemanan, atau mungkin perhatian dari orang tua, kita jatuh. Itu jatuh untuk pertama kalinya. Bangkit dong pastinya. Masih muda, pasti masih bisa bangkit. Oke. Lanjut nih ke perhentian keempat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya, dengan Bunda Maria. Kalau kita ingat-ingat, teman-teman terutama yang masih remaja, atau pastinya pernah mengalami remaja, teman-teman kalau ingat, ketika lagi jatuh, ketika lagi susah, itu ada orang tua kita yang mensupport kita. Dalam hal ini kita sepakati dulu bahwa yang namanya orang tua dalam hal ini bukan cuma orang tua kandung, bukan cuma ibu kita, tetapi bisa jadi orang ini adalah guru kita, bisa jadi adalah paman kita, nenek atau kakek, atau bahkan mungkin teman kita yang lebih dewasa. Mereka-mereka yang memberikan perhatian pada kita, kita bisa anggap mereka sebagai orang tua kita. Kadang kita nggak sadar bahwa mereka itu ada untuk kita. Nyambung ya di sini. Ini perhentian keempat. Terus lanjut ke perhentian kelima. Perhentian kelima nih, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Ketika kita lagi berat-beratnya ada masalah nih, pernah nggak ditolong sama seseorang? Ditolong dari hal yang kecil aja, nggak usah dari yang berat-berat dulu, yang kecil aja. Misalkan ditolongin diambilin minum, misalkan ditolongin untuk membawa suatu barang, ditolong. Pasti pernah dong. Minimal orang-orang terdekat kita. Ya kan? Dan sebaliknya pun, kita pun pastinya juga pernah jadi seorang Simon dari Kirene ini, yang menolong orang lain untuk sedikit meringankan beban salibnya dia. Pasti banyak dari kita yang pernah mengalami ini. Nah, lanjut sekarang. Perhentian keenam. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Apa ya kalau kita hubungkan dengan hidup kita? Ketika manusia itu lagi berat-beratnya memikul salib, memikul deritanya gitu, takdir deritanya, itu mukanya, muka dalam hal ini citra diri ya, bukan muka wajah secara fisik saja, tapi citra diri itu lagi benar-benar dalam posisi terendah. Akan ada waktunya Tuhan mengirimkan seseorang untuk menghibur kita, untuk mengusap wajah kita, membuat kita lebih bersih lagi, dan siap untuk kembali memikul salib kita. Orangnya bisa siapa saja. Oke, lanjut. Perhentian berikutnya, ini perhentian yang ke-7. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Ini biasanya ketika mulai fase dewasa nih. Ketika fase dewasa, mulai kerja, mulai
berkarya di dunia ini, pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada jatuhnya, dan tentu harus bangun lagi dong. Apalagi kalau misalnya sudah ada tanggungan, sudah menikah, ada anak dan ada pasangan, pasti kita akan bangun lagi. Fase dimana kita jatuh untuk kedua kalinya ini, ketika dewasa, ini adalah perhentian ketika Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Lanjut, perhentian ke-8. Perhentian ke-8 ini nyambung nih. Yesus menghibur, maksudnya nyambung dengan kehidupan dewasa ya, terutama. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Ketika sudah dewasa, biasanya tuh ada orang-orang yang kasihan sama kita. Ada orang yang menangisi dalam tanda kutip penderitaan kita. Mereka kasihan ngelihat kita menderita. Tapi kok bisa ya? Sering tuh kita malah sebaliknya, kita yang balik kasihan sama mereka. Bukannya kita harus merasa dikasihani oleh mereka. Mungkin teman-teman secara tidak sadar pernah mengalami hal itu, di mana teman-teman dikasihani oleh orang lain, tapi teman-teman malah balik mengasihani mereka, menghibur mereka. Coba kita ingat-ingat lagi. Lanjut. Perhentian ke-9. Perhentian ke-9 ini Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ini biasanya kalau udah mulai tua lah ya. Udah mulai tua, atau mulai sakit-sakitan, mulai sering jatuh. Fase dimana jatuh untuk ketiga kalinya. Udah mau selesai nih. Oke. Lanjut, perhentian ke-10. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Ini langsung mengingatkan kita bahwa ketika kita akan meninggalkan dunia ini, sebenarnya kita tuh tidak bawa apa-apa. Harta, tahta, apapun yang kita dapat di dunia ini tidak kita bawa mati. Semua ditanggalkan di dunia ini, karena itu semua fana. Semua itu milik dunia ini, bukan milik kita. Makanya semua bayi ketika lahir pastinya tidak punya apa-apa. Yang dia punya hanya dirinya sendiri kan. Jadi benar bahwa ketika kita lahir tidak bawa apa-apa, dan ketika kita mati pun kita tidak bawa apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman setuju ya. Dan dari sini bisa belajar sesuatu. Nah, perhentian ke-11, ke-12 ini adalah fase di mana ajal atau maut itu sendiri datang pada akhirnya. Dan akhirnya kita pun meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan ketika kita renungkan lagi, kita refleksikan lagi, perhentian ke-13 dan 14, ketika Yesus diturunkan dari salib, lalu dikuburkan, dimakamkan, di situ kita bisa merefleksikan bahwa bahkan ketika kita sudah meninggal, kita masih butuh orang lain untuk mengurus kita. Benar tidak? Ada keluarga yang mengurus, ya kan? Minimal ada
Mungkin petugas dinas, kalau misalkan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi pada kita, tapi minimal pasti ada seseorang, ada orang lain yang akan mengurus kita, mengurus jasad kita. Mengurus bukan berarti harus selalu yang positif. Bisa saja mengurus dalam pengertian ketika kita dihadapkan pada kriminal, lalu kemudian dibuang ke sungai misalnya. Untuk ngebuang jasad kita pun kita butuh orang lain kan. Jadi bahkan sampai kita mati pun kita masih butuh orang lain. Nah, kalau kita balik renungkan lagi, kok banyak ya perhentian-perhentian itu yang sebenarnya berkaitan sama kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Memang ada yang ketika dia meninggalkan dunia ini dengan cepat, maka dia skip itu beberapa perhentian. Dia lewati beberapa perhentian, dia langsung menuju yang terakhir-terakhir. Ada. Tapi secara umum, kehidupan manusia ini tergambar sebenarnya kan dari jalan salib ini. Jadi kalau kita mau mencoba merefleksikan bahwa jalan salib ini adalah jalan kehidupan, maka setiap kali kalian atau kita itu berbeban berat, kita merasa hidup kita kok kayak begini, coba deh kita kembali lihat lagi tuh jalan salib. Kembali kita lihat lagi apa sih sebenarnya yang menjadi rancangan kehidupan ini. Bahwa hidup ini sendiri adalah penderitaan. Tapi penderitaan yang akan membawa kita pada kemenangan. Kenapa? Karena dalam penderitaan, dalam menjalani itu semua, kita ditemani oleh Tuhan. Teman-teman, mungkin kita seringkali tidak sadar ya bahwa Tuhan itu menemani kita. Tuhan itu menyemangati kita. Kita tidak sadar karena Tuhan hadir dalam bentuk orang-orang di sekitar kita kan. Tapi yang mau Koko sampaikan di sini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di sekitar kita, ada dalam diri kita sendiri, dalam wujud yang kita seringkali tidak sadari. Dan setelah jalan salib ini, peristiwa yang juga sangat penting dan luar biasa penting pastinya adalah kebangkitan Yesus itu sendiri. Kebangkitan dari maut, kebangkitan dari dosa. Dan kebangkitan itu adalah tanda bahwa kita sudah mengalahkan semua penderitaan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Buat teman-teman yang ada tambahan refleksi dari tema kita hari ini tentang jalan salib, teman-teman boleh tulis, mungkin sharingkan apa yang teman-teman pernah alami, pernah rasakan, dan entah kenapa itu kok berkaitan ya dengan jalan salib itu sendiri. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi nanti dalam refleksi selanjutnya. Terima kasih.